Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dapat menakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita katakan dari awal, oh Tuhan jadi andalanku, dan Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku Percaya saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dengan segenap hati kita katakan, Percaya ada mujizat. haleluya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Terima kasih Tuhan. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan mana yang dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan setiap hati katakan, aku percaya ada mujizat. Saya ada mujizat. Aku percaya ada Aku mujizat. percaya mujizat. Haleluya, akan Tuhan kita. Kita percaya bahwa mujizat terjadi dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita percaya apapun pergumulan kita, apapun sakit penyakit kita, kita percaya ada mujizat. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita, buat menyelamatkan kita anak-anaknya orang percaya, buat menyelamatkan kita anak-anaknya orang percaya. Oh haleluya, kita bersyukur memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, karena Allah itu baik. Jemaat kekasih, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan bersukacita, kita boleh berjoget-joget, kita boleh bertepuk tangan. Allah itu baik. Setianya yang menyediakan
setianya, Dia berkejangan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak Kasih setianya tak pernah pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Mari kita bersukacita, kita nyanyikan Siti Lorota, Bapak Ibu boleh kita bersukacita bersama Tuhan Yesus. papat limoan, derek Gusti yang sing itu walusa, derek Gusti ojo bangkang, sepuluh wis genep, derek Gusti yang sing siji loro taun, papat limoan, derek Gusti yang sing itu walusa, derek Gusti ojo sembrono, sepuluh wis genep, derek Gusti yang sing Apa iya? apa iya. Tenan, tenan, apa tenan? Iya, iya, pancen tenan. Derek Gusti mesti selamat. Apa iya? Apa iya. Tenan, tenan, apa tenan? Iya, iya, derek Gusti mesti selamat. Haleluya. Derek Gusti mesti selamat. Yang mulia bagi Tuhan kita. Jangan duduk kembali, cuma kasih Tuhan. Kita percaya ya Bapak Ibu, kita dari Gusti mesti selamat. Amin. Amin. Kita tetap setia beribadah, setia di gereja kita ini. Kita setia kepada Tuhan Yesus, setia memuji, menyembah, membaca firman, maka derek Gusti mesti selamat. Karena kita hidup hanya untuk mencari keselamatan ya Bapak Ibu, keselamatan yang kekal. Kita semua pasti rindu pada saat ini, pada saatnya nanti kita bersama-sama dengan Bapa di surga yang begitu indah. Kita di dunia saja memiliki rumah yang mewah, mobil yang bagus, kita sudah puji Tuhan, haleluya. Bagaimana nanti saat kita kembali, kita berada di surganya Bapa yang begitu indah. Itu pasti kerinduan kita semua ya Bapak Ibu, haleluya. Pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Imbar. Kita mohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Kita sucikan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Kiranya hati kita ini adalah hati yang gembur, yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian tenang. Pernah kau lepaskan
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu. Mari kita katakan dari awal, Bapa, Kau selalu mendengar seruan hati kami. Doa firman Tuhan dengan kasih Bapak Indarto bisa memimpin di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Raja kami, kuduskan hati jemaat, kuduskan tempat ibadah ini dengan kuasa darah. Kami hendak beribadah kepadamu, mengucap syukur kepadamu. Roh Kudus hadir di antara kami, membalas hati yang rusak, menyembuhkan yang sakit, melepaskan kami dari ikatan setan dan roh-roh duniawi yang jahat ini. Kami habiskan ibadahmu ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Nah, kita nyanyi sekali lagi. Boleh? Ya. Biku-biku. Liku-biku.
tangan semua. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku termasuk Kau Allahku. Turunkan tangan. Saudara dikasih Tuhan, saya akan berkhotbah bagi saudara. Khotbah ini pernah saya khotbahkan di gereja pagi. Tadi saya berdoa di belakang, perlu saya sampaikan kepada saudara. Kita buka ayatnya di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, bunyinya seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakan, yang diperbuatnya berhasil. Bisa berkata amin. Tema khotbah ini adalah sumber berkat. Ya, saya jarang khotbah berkat, tapi saya akan mau sampaikan kepada saudara sumber berkat. Ya, saudara ingin diberkati? Ya, yang pertama, ada orang bilang saya iri kepada orang dunia ini. Orang dunia itu tidak beribadah, tapi punya rumah bagus, punya mobil, punya pabrik. Mereka sehat-sehat, mereka gemuk-gemuk. Betul? Iri gak kadang-kadang? Ya, iri ya. Kita iri menyembah Yesus. Katanya Yesus itu memberkati. Mana buktinya? Ya, mana buktinya? Saudara dikasih Tuhan, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang mengalami penderitaan, padahal sudah hamba Tuhan. Kadang-kadang, menghadapi meja kosong. Kalau pendetanya menghadapi meja kosong, jemaatnya bagaimana? Tambah kosong mejanya. Kira-kira begitu, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ketika engkau jauh dari Tuhan, hidupmu akan aman-aman. Jauh dari Tuhan, hidupmu akan aman-aman. Karena pikir iblis, dia sudah temanku. Tetapi ketika engkau dekat Tuhan, iblis mencobaimu. Iblis mencobaimu. Saya dicobai iblis bertubi-tubi. Masalah satu belum selesai, masalah berikutnya. Masalah berikutnya belum selesai, masalah lagi. Kalau kita lemah, maka aku meninggalkan Tuhan. Aku meninggalkan Tuhan saja. Kalau kita lemah, ya, kalau kita kuat, maka ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Keuntungannya, karakter kita semakin kuat. Tidak lagi menyalah-nyalahkan. Wah, saya begini nih karena orang tuaku miskin. Oh, karena aku tidak berpendidikan, katanya. Thomas Edison itu dipecat berulang-ulang karena sekolahnya bodoh. Tetapi kemudian dia menemukan apa? Listrik. Ya. Saudara dikasih Tuhan, syarat untuk diberkati itu apa? Firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi apa? Aliran air. Kalau engkau ingin diberkati, engkau harus tertanam di tepi aliran air. Air adalah lambang firman Tuhan. Airnya harus mengalir. Kalau airnya tergenang, maka akar itu tidak sehat. Ya, ada teori pertanian. Air yang bergerak itu mengandung oksigen. Contoh akuarium. Akuarium, saudara pelihara ikan di situ. Misalnya jenis ikan tertentu, walaupun airnya tidak bergerak,
ikan cupang itu kuat. Tapi ikan pada umumnya kalau airnya tidak bergerak, ikannya mati. Itulah sebabnya akuarium dikasih apa? Aerator, supaya ada oksigen di dalam air, ada pernapasan di dalam air. Kalau engkau ditanam di tepi air yang mengalir, maka air yang mengalir ini memberikan oksigen pada akar tanaman, sehingga tanaman itu berbuah pada musimnya. Bisa berkata amin? Pertama-tama orang itu harus tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat engkau dicobai, kata firman Tuhan, kan dicobai nih, banyak masalah nih. Banyak masalah satu belum selesai ini. Datang lagi. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bisa berkata amin? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Kami dulu di sekolah Alkitab puasa 3 hari 3 malam, tidak makan. Burung tidak dikasih makan, burung di sekolah Alkitab. Anjing pun tidak dikasih makan. Guru saya berkata, kamu kalau puasa 3 hari 3 malam mati, nanti tak belikan peti emas, katanya. Ya, tidak ada yang mati puasa. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, sebab Allah setia. Amin. Allah yang kau sembah itu setia. Badai masalah apapun, ya terima kasih Tuhan, aku belum bisa bayar kontrakan. Amin. Terima kasih Tuhan, aku pengangguran. Aku percaya Engkau akan memberkati aku pekerjaan. Ya, sambil berusaha. Terima kasih Tuhan, aku sakit. Dengan sakit ini aku mengucap syukur kepadamu. Allah itu setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Lalu bagaimana caranya supaya kamu diberkati? Ada ayat 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Yang pertama, Tuhan memberkati lewat apa yang kita kerjakan. Kalau kerjaannya ngelamun, berkatnya kayalan. Kalau kerjaannya malas, maka akan dilanda dengan kemiskinan. Karena kita diberkati lewat apa? Apa yang kita kerjakan. Yuk, bekerja. Saudara dikasih Tuhan, saya sampai hari ini terus belajar dalam melayani, ya. Terus belajar. Saya pagi berdoa. Bukan saya mau pamer. Saya melayani kemana-mana. Saya bekerja keras, tidak ongkang-ongkang kaki, sebab Tuhan itu memberkati lewat apa yang kita kerjakan. Kalau saudara ingin menjadi besar, firman Tuhan berkata, saudara harus jadi pelayan, bukan pengusaha. Jadi apa? Pelayan. Ya. Menurut pendapat saudara, gembala ini melayani saudara dengan baik kan? Iya, makanya jemaatnya semakin hari semakin bertambah, karena saya melayani saudara dengan baik. Amin. Ya. Nah, saudara harus belajar menjadi pelayan. Ini ada contoh orang buka toko. Yang satu buka toko habis 100 juta. Ini juga gitu, buka toko 100 juta. Lalu datanglah orang beli jarum. Sie beli jarum. Pikiran Taci ini, aku ini buka toko 100 juta, kamu datang-datang kok cuma beli jarum. Orang ini ngenyek. Maka Taci itu bilang, gak ono. Ya. Lalu pergilah dia ke Taci yang satu. Ci, beli jarum. Pikir Taci tadi, orang ini kan tak hanya beli jarum toh. Lain kali dia beli obat nyamuk, lain kali dia beli gula,
lain kali dia beli plastik. Jarumku habis. Berapa nomor WA-mu? Nanti kalau sudah ada, kamu tak WA. Seneng nggak pelanggan ini? Akhirnya tokonya Taji tadi lama-lama disenangi pelanggan. Pelanggannya lama-lama ramai. Tokonya menjadi berkembang. Karena Taji ini menjadi pelayan yang baik. Bisa berkata amin? Nah, coba Pak Gembala ini kedus. Begitu saudara datang, mari, apa? Kamu ngerepotin aku toh, sana. Buyar. Betul? Kita harus menjadi pelayan yang baik. Itulah sebabnya ada istilah, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Kalau ada masalah itu selesaikan masalahnya, bukan diselesaikan orangnya. Itu preman itu namanya. Oh, pateni ya kamu. Yang diselesaikan itu masalahnya. Persoalan dengan saudara, yang diselesaikan saudara, wes gak dulur-duluran, gak saudara-saudaraan. Akhirnya kita kehilangan jaringan, kehilangan saudara. Ada yang kita cuma di sini yang benci sama saudaranya ada? Kalau saudara benci dengan saudaranya, dosamu itu dosa pembunuh. Pulang dari gereja, bila punya masalah sama adik, sama JJ, sama Koko, saudara harus minta maaf. Bisa berkata amin? Jangan sampai memutus persaudaraan gara-gara persoalan. Amin. Ya. Dengan mantan benci kan? Mantan yang menyakiti benci aku. Jangan. Kadang-kadang burung gagak dipakai Tuhan untuk memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Perbanyak teman, perbanyak pergaulan. Tetapi diseleksi sedemikian rupa agar supaya jangan tersesat. Yang pertama, kita diberkati lewat apa yang kita kerjakan. Kalau pekerjaannya bakul cenil, ya lewat cenil itu. Semakin bagus melayani, maka semakin besar berkat kita. Kalau kita jualan cenil cuma 1 tenong, maka berkatnya 1 tenong. Kalau jualan cenil 1 kontainer, saudara jadi miliarder enggak kira-kira? Jadi miliarder. Oleh sebab itu pekerjaan harus dibangun. Pertama dari kecil. Ada ayat yang berkata, setia dalam perkara yang kecil. Ya. Kalau saudara gampang bosan dalam suatu pekerjaan, maka saudara juga gagal. Oleh sebab itu harus setia. Kata setia itu bahasa lain ulet. Yang kedua, diberkati lewat kuasa Roh Kudus yang bekerja. Bisa berkata amin? Ya. Suatu saat ada orang datang kepada saya, Pak Pendeta, saya ini bisnis jambe. Saya kirim jambe ke NTT 1 kontainer. Tapi sekarang sudah macet. Tolonglah doakan saya. Saya berdoa sama Bapak ini. Roh Kudus, Engkau tolong Bapak ini. Ampuni dosa dan kesalahannya. Dalam nama Yesus, amin. Lalu saya bilang sama Bapak ini, nanti kamu pulang rumah, akan ada orang yang menghubungi kamu. Kalau tidak ada, kamu yang menghubungi mantan bosmu. Ya Om. Setelah sampai di rumah, dia ditelepon oleh mantan bosnya. Malam itu dia ditransfer uang 70 juta sekian. Dan besoknya dia pulaan jambe lagi, pulaan jambe lagi, pulaan jambe lagi. Karena orang ini diberkati lewat kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja. Bisa berkata amin? Ya. Kemarin saya ceritakan ada seorang ibu pada saat umur 18 tahun dia dilintrik. Akibatnya selama 15 tahun dia tidur tok. Bayangkan, tidur selama 15 tahun. Selama 2 tahun dia melek tok. Artinya apa? Tidak bisa tidur. Dan di pahanya itu ada borok yang menjijikkan. Dia sudah berobat ke 150 orang pintar, dokter segala macam. Semua pulau di Indonesia dikunjungi kecuali Papua. Dia pergi ke Jakarta, dia pergi ke KKR di mana-mana. Padahal dia orang seberang.
Lalu dia datang atas informasi jemaat. Ketika saya doakan, maka sakit penyakitnya sembuh, kuasa setan yang mengikat kepadanya itu hilang. Bisa dilihat itu di reel ada yang saya kirim di itu. Tadi dia ikut ibadah, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Padahal dia orang seberang. Dia diberkati karena adanya kuasa Roh Kudus yang bekerja kepada orang itu. Bisa berkata amin. Di sini ada jemaat Tuhan, ada di sini. Katanya beliau hari Senin dia ditenung oleh A, hari Selasa B, hari Rabu C, Kamis dan seterusnya. Digilir, dipateni sandang pangan. Kira-kira begitu. Lalu setiap kali sepi, istrinya semula jemaat yang ada di sini. Kemudian istrinya dia telepon saya, "Om, ini sudah jam 2 siang, tidak ada yang beli makanan saya. Tolong doakan." Saya berdoa. Mari Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu hadir atas ibu ini. Ikatan kuasa kemiskinan, ikatan kuasa tenung, santet, guna-guna, mantra-mantra, kami patahkan kuasanya. Lalu kirimkan pelanggan dari berbagai tempat memberkati ibu ini. Tidak lama kemudian, ada apa? Belajar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, ada. Saudara tahu Ibu Tik yang di Salogampang jualan makanan, Ibu Tik? Ya, tahu ya. Lalu dia telepon saya, "Om, sepi Om." Saya berdoa, amin. Orang datang makan. Dia heran. Lalu besoknya sepi lagi. Dia menirukan doa saya. Kok tidak membaca? Lalu dia telepon saya, "Om, saya tadi nirukan doanya Om, kok tetap sepi ya? Tolong doakan lagi." Saya doakan. Rame. Begitu dia sepi, dia telepon saya. Rame. Dia rame, dia diberkati karena kuasa Roh Kudus bekerja atas butik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, pada petang hari ini yang hadir di sini tidak ada alasan untuk tidak diberkati. Amin. Harus bekerja. Kalau pekerjaanmu tidak ciamik, perbaiki pekerjaan. Amin. Jual makanan, mungkin makananmu tidak enak. Saya pernah berdoa buat orang seberang di Probolinggo. Mau bangkrut ini rumah makan ini. Mau bangkrut. Lalu saya buang kuasa kegelapan. Lalu saya bilang, "Pak, mulai besok jangan pakai sarung. Soalnya kalau Bapak jualan dengan berpakaian seperti itu, nanti yang mau makan jijik." Betul? Jadi harus rapi pakaian. Siap Pak Pendeta. Dan saudara bisa lihat di Facebook saya. Itu rumah makan. Orang dunia terima mujizat. Apalagi jemaat di tempat ini harus terima mujizat. Katakan amin. Koreksi. Pulang ibadah ini koreksi pekerjaan. Amin. Koreksi pekerjaan. Apakah jiwa kehambaanmu sebagai pelayan itu terlalu kendus mungkin? Terlalu kurang ramah? Diperbaiki sistem entrepreneurnya, sistem marketingnya dibenahi. Bisa berkata amin? Ya. Yang kedua, kalau pekerjaanmu itu kira-kira tidak baik, perbaiki. Bila perlu ganti yang lebih baik. Semua harus dianalisa, diteliti. Yang kedua, ada gembala yang mendoakan saudara, menghalau kuasa kegelapan, menghalau kuasa kemiskinan. Karena berkat selain lewat apa yang kita kerjakan, juga lewat kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saudara. Bisa berkata amin? Yang terakhir, Robi kalau terakhir senang ini, soalnya mau buyar. 1 Korintus 2 ayat 9, bercanda ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati,
manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bisa berkata amin? Amin. Jadi berkat yang terakhir lewat ujug-ujug. Tahu maksudnya ujug-ujug? Butuh duit, lagi butuh beras, tahu-tahu ada yang ngasih beras. Ada yang pernah ngalami yang gitu? Angkat tangan dulu, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu berkat lewat apa yang tidak pernah kita pikirkan. Saya sampai tidak tahu harus bagaimana. Buntu jalan. Suatu saat saya pakai Innova tahun 2014, mau bayar STNK. Itu kurang lebih 4, sekian. Saya berdoa, mari Roh Kudus tolong hambamu. Kalau hambamu memberkati mobil, pasti memberkati bayar pajak. Pernah ngalami kayak gitu? Ini ibu ini juga pernah. Saya ada jemaat itu rumahnya di Pasru Jambi, itu tinggal di Jakarta dan terpisah lama. Lalu dia WA saya, "Om, saya minta nomor rekening." Pada saat dia bilang begitu, saya pandang enteng. Karena orang ini sederhana, paling kasih saya gopeng. Keperluan saya kan 5 juta, gotyo, atau tak kasih nomor rekening. Apa yang terjadi? Saya transfer 5 juta. Hari itu juga saya bisa bayar STNK. Bisa berkata amin? Suatu saat anak dan ibu di belakang itu, saya kredit sepeda motor pakai namanya anak ibu. Selalu saya tidak kuat bayar. Sudah lunas, tapi saya belum bayar denda 2.900.000. Lalu ibu itu bilang begini, "Om, itu Om bayar 1 juta, BPKB-nya keluar Om." Masa? Iya. Pergilah saya ke Adina. Setelah sampai di sana harus bayar 2,9 juta. Lalu saya berdoa. Saya nggak enak kan, saya nyakiti hati jemaat dong. Kan otomatis kan dia ditagi-tagi sama bank. Nah, kapan ini dilunasi? Gitu. Lalu suatu saat saya berdoa buat orang sakit di Jawa Tengah. Ibu ini seorang polwan, suaminya seorang direktur di Tenung, dia berak kayak berak arem. Lalu saya berdoa sembuh. Lalu dia minta nomor rekening. Itu saya sum-sum gini. Ini 300.000 apa 3 juta sih saya bilang gitu. Ternyata saya transfer 3 juta. Maka pergilah saya ke Adira, susut berapa? 100.000. Itu artinya Tuhan memberkati lewat apa yang tidak pernah timbul dalam hati, lewat apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ada di antara saudara mungkin sedang butuh uang mendesak, bayar utang, bayar ini, bayar itu. Ada 3 berkat lewat apa yang kamu kerjakan, lewat Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu, dan lewat apa yang tidak engkau pikirkan. Artinya engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan kecil hati. Gembalamu ini bukan teori. Saya mengalami penderitaan dalam melayani. Saya mengalami kesulitan keuangan dalam melayani. Saya mengasihi jiwa-jiwa. Kalau saya boleh berdiri di sini, karena Tuhan memberkati 3 hal itu dalam hidup saya. Berkat yang sudah turun atas saya akan turun atas saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jangan kecil hati. Amin. Jangan kecil hati. Amin. Jangan kecil hati. Amin. Engkau tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi engkau dipanggil untuk diberkati. Katakan amin. Lebih dari itu, engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Katakan amin. Sehingga kelompok ini menjadi kelompok besar, menjadi gereja besar, menjadi kesaksian bahwa orang-orang yang takut kepada Tuhan diangkat oleh Tuhan. Saya senang punya jemaat yang maaf, tidak punya. Dan jemaat di Penanggal itu orang-orang yang tidak punya. Itu saksi. Suatu saat kami bangun gereja dengan parkiran yang luas. Saya dihina. Sopo sing kate parkir? Sebab saya pun juga tidak punya kendaraan. Tetapi tadi pagi penuh parkiran. Ya. Kalau Tuhan berkati kita di tempat ini, kita akan bangun parkiran yang besar. Karena akan banyak jiwa-jiwa yang diberkati datang kepada Tuhan. Kita bagi berdiri. Haleluya.
Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nyanyi yang lantang. Kalau ku hidup suci, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kelimpahan yang dalam Yesus Kristus. Oh Tuhan, pasti Tuhan. Hati yang gembira adalah akan yang maju. Engkau sembuh, gembirakan hatiku. Aku hidup suci, tidak turut dunia. Penderitaanmu naik di hadirat Tuhan. Rumah tanggamu diberkati, disembuhkan, diangkat Tuhan. Jalan dalam nama Yesus. Ku tahu sakit penyakitmu dijamah Tuhan. Engkau diberkati, engkau dimulihkan. Tuhan mendengar pergumulanku. Engkau dipakai Tuhan, diberkati, berkelimpahan. Tuhan, jangan takut. Ada 3 berkat bagi Anda. Terimalah dalam nama Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan mengangkat engkau, Tuhan memberkati. Jangan takut dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan menyertai engkau dalam nama Yesus. Jalan, ku tahu Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Pasti bukan. Jangan takut, Tuhan menyatakan kemuliaan atas Tuhan. Jangan takut, janjinya iya dan amin. Oh Tuhan, setelah operasi engkau sembuh. Panas tinggi tubuhmu dijamah Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan memelihara engkau. Aku hidup suci, Tuhan pakai engkau dalam nama Yesus. Tuhan menghibur engkau dalam nama Yesus. Oh Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan mengangkat engkau, anakmu sembuh, istrimu diberkati Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Kamu hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat terkasih, silahkan duduk kembali. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak terang. Kita hidup diberkati untuk saling memberkati. Dan kita hidup sebagaimana tumbuhan yang tertanam di tepi air. Maka akan tumbuh subur, berbuah lebat, berbuah yang manis. Dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Pak Kepala atas firman yang sangat memberkati. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan dengan kasih Ibu Kepala Sheni untuk memimpin di dalam doa.
kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan, sebab kami menyadari bahwa keberadaan kami hanya karena kemurahan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Materaikan itu dalam hati kami, biar itu boleh tertanam bahkan bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan memberikan korban persembahan, besar kecil pemberian kami. Tuhan balas berkat sesuai janji firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Siji, loro, telu. Silakan jemaat terkasih untuk memberikan persembahan. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari bangkit berdiri, kita usaikan ibadah kita pada petang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Khusus kami berdoa buat jemaat, seluruh jemaat yang hadir pada petang hari ini. Jemaat yang hadir tidak ada yang miskin, katakan amin. Jemaat yang hadir tidak ada yang miskin, katakan amin. Jemaat yang hadir tidak ada yang miskin, katakan amin. Apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang sakit engkau sembuh, yang terikat kuasa kegelapan engkau terlepas, yang terikat kuasa kemiskinan itu terlepas. Tuhan memelihara engkau siang ataupun malam,
di dalam rumah ataupun di luar rumah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Yesus Kristus. Yang hatinya susah, Tuhan hiburkan. Roh Kudus menghibur Eka. Yang kesulitan dana dalam usaha, Tuhan menolong. Yang kesulitan makan minum, Tuhan memberkati, menyediakan sesuai dengan janji Tuhan. Yang melayani, diberkati berkelimpahan. Angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat itu dengan mengucap syukur demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Maka semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Sudah dikuduskan makan minum yang sudah disediakan dalam nama Yesus. Berkati sidang jemaat di tempat ini berkelimpahan.